إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, ibu-ibu dan bapak sekalian, kita kembali bertemu pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini pembahasan kita adalah yaitu syarah penjelasan dari hadis Jibril alaihi salatu wassalam yang panjang. Hadis itu diriwayatkan Imam Muslim dan yang akan saya bawakan adalah lafaz Imam Muslim dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab berkata, "Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yattala'a alaina rajulun syadidu bayadi thiyab, syadidu sawadi sya'ar, la yura alaihi atharus safar, wa la ya'rifuhu minna ahad." Ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang rambutnya sangat hitam dan bajunya sangat putih sekali. Tidak terlihat padanya tanda-tanda perjalanan jauh. Dan tidak ada seorang pun dari kami mengenalnya. Siapa dia? Ini misterius ini. Hatta jalasa ila Nabi SAW fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Hingga ia pun duduklah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ia menempelkan lututnya dengan lutut Rasulullah. Dan ia meletakkan tangannya di atas paha Rasulullah SAW. Faqal, lalu ia berkata, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Hai Muhammad, kabarkan kepadaku apa itu Islam. Qal, maka Rasulullah bersabda, "Anta syahada la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Islam adalah kamu bersyahadat la ilaha illallah, bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah saja, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Kamu dirikan solat, bayar zakat, puasa Ramadan, dan haji ke Baitullah bila mampu. Qal, sadaqta. Lalu orang ini berkata, "Kamu benar." Qala Umar, maka Umar berkata, "Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh." Kami merasa heran kepada orang ini. Kenapa? Karena dia yang bertanya, dia juga yang menjawab. Qal fa akhbirni 'anil iman. Lalu orang ini berkata lagi, "Kabarkan kepadaku apa itu iman." Qal an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman adalah kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasul dan nabinya, kehidupan akhirat, dan kamu beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk.
Qala sadaqta, dia berkata, kamu benar. Qal fa akhbirni anil ihsan, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Apa itu ihsan? Apa kata Rasulullah SAW? An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Yaitu kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Dan jika kamu tidak bisa melihatnya, tidak bisa melakukan itu, maka sesungguhnya Allah yang melihat kamu. Qala fa akhbirni an amaratiha. Lalu orang itu berkata lagi, fa akhbirni anis sa'ah, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat, kapan terjadinya. Qal, apa kata Rasulullah SAW? Mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya sama-sama nggak tahu. Qala fa akhbirni an amaratiha. Dia berkata, kalau begitu sampaikan kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat. Apa itu? Apa kata Rasulullah SAW? Antalidal amatu rabbataha wa antara al-hufata al-urata al-alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Yaitu seorang budak wanita melahirkan tuannya, majikannya. Dan kamu melihat orang yang telanjang kaki, telanjang badan, penggembala kambing dan seperti yang lain, penggembala unta, berlomba-lomba meninggikan bangunan. Suman talak. Setelah itu orang itu pergi. Falabithu maliyan, kata Umar. Aku pun diam beberapa saat. Faqal, Rasulullah SAW bersabda, Ya Umar, atadri manis sa'il. Hai Umar, kamu tahu tidak siapa yang bertanya tadi itu? Kata Umar, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kata Rasulullah SAW, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum amra dinikum. Sesungguhnya dia itu Jibril. Dia datang untuk mengajarkan kepada kalian urusan agama kalian. Masya Allah, hadis ini dengan lafaz seperti ini ada dalam Sahih Muslim, Mbak. Diriwayatkan Imam Bukhari tapi dengan lafaz yang berbeda. Ya, dari hadis Abu Hurairah. Saudaraku seiman, baik kita akan insya Allah mensyarah, menjelaskan hadis ini, Pak, sedikit demi sedikit ya. Hadis ini diriwayatkan Muslim, namun sebelumnya ada kisah di mana Imam Muslim meriwayatkan dalam Sahih Muslim itu, Pak, di hadis nomor 1. Kalau ada yang punya Sahih Muslim yang asli ya, silakan buka nomor 1. Hadisnya langsung disebutkan ini. Beliau menyebutkan dengan sanadnya kepada Yahya bin Ya'mar. Yahya bin Ya'mar berkata, Kana awwalu man takallama fil qadar bi Basrah Ma'bad al-Juhani. Kata Yahya bin Ya'mar, adalah yang pertama kali berbicara tentang masalah takdir itu di kota Basrah. Basrah itu di mana sekarang? Basrah itu di Iran sekarang ya. Yang pertama kali berbicara tentang takdir di kota Basrah namanya Ma'bad al-Juhani. Ya. Wa yaz'umu alla qadar, di mana dia mengatakan katanya takdir itu enggak ada takdir. Katanya Allah belum menakdirkan segala sesuatu. Fantalaqtu ana wa Humaid bin Abdurrahman al-Himyari ila Makkah hajain aw mu'tamirain. Maka aku bersama Humaid bin Abdurrahman al-Himyari pergilah ke Mekah untuk haji atau umrah dengan harapan bisa ketemu sahabat dan mempertanyakan tentang keyakinan seperti itu. Fawafiqna bi Abdullah bin Umar, dan ternyata kami diberikan taufik
untuk bertemu dengan seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar. Dakhilan al-masjid, yang sedang masuk masjid. Faqtanaftu ana wa sahibi ahaduna an yaminihi wal akhar an shimali. Lalu aku dan temanku menggandeng beliau. Ya, aku di kanan, ia di kiri. Fakultu, lalu aku berkata kepada beliau, ya Aba Abdurrahman, innahu dhahara qibalana qaumun yataqaffaruna al-ilm wa yaz'umuna anna qadar wa anna al-amra unuf. Muncul di negeri kami suatu kaum yang mencari ilmu-ilmu yang aneh. Mereka mengatakan katanya takdir nggak ada, dan bahwasanya segala sesuatu katanya belum ditakdirkan. Apa kata Abdullah bin Umar? Kata Abdullah bin Umar, idza laqita haula fa akhbirhum anni bari'um minhum wa hum bara'u minni. Kalau kamu bertemu dengan mereka, kabarkan kepada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari aku. Fawalladzi nafsu Ibnu Umar biyadi, demi zat yang diri Ibnu Umar berada di tangannya, ma qabilallahu minhum hatta yu'minu bil qadar. Allah tidak akan terima amal mereka sebanyak apapun sampai mereka beriman kepada takdir. Lalu Ibnu Umar membawakan dalil, haddatsana abi, telah bercerita kepadaku ayahku, yaitu Umar bin Khattab. Ia berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulullah SAW, ketika kami sedang duduk-duduk di sisi Rasulullah SAW, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam, tidak terlihat padanya perjalanan jauh, dan tidak ada yang mengenal di antara kami. Sampai akhir hadis yang sudah saya sebutkan tadi, Pak. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis ini, Pak, menceritakan kepada kita tentang kisah kejadian, Pak. Bahwa Yahya bin Ya'mar mengatakan bahwa munculnya pertama kali pemikiran Qadariyah. Apa itu Qadariyah? Itu kelompok yang menolak adanya takdir. Katanya takdir nggak ada. Ternyata pertama kali munculnya itu kapan, Pak? Di zaman sahabat masih hidup. Pertama kali munculnya di mana? Di Basrah, di kota Basrah. Ya. Yang pertama kali menyebarkannya siapa? Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani ini, Pak, dia ini belajar dari orang Nasrani namanya Susan. Pemikiran Qadariyah ini menolak adanya takdir itu diambil dari dia tuh. Ya. Ada yang mengatakan dia belajar juga kepada orang Yahudi namanya Labid bin Al-A'sam. Ya. Nah, si Ma'bad al-Juhani ini kemudian apa? Mendakwahkan pemikirannya, mengatakan bahwa katanya takdir nggak ada. Allah belum menakdirkan segala sesuatu. Ya. Yahya bin Ya'mar ketika mendengar ajaran yang aneh ini, segera datang kepada sahabat Nabi yang merupakan ulama di zaman itu. Untuk apa? Bertanya tentang pemikiran ini benar apa enggak ini. Maka Abdullah bin Umar segera mengatakan, aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Dari sini kita ambil faidah, Pak. Kita petik faidah, Pak. Ya. Faidah yang pertama apa, Pak? Bahwa pemikiran-pemikiran yang sesat yang dimasukkan ke dalam Islam, ya, itu kebanyakan rata-rata diambil dari selain Islam. Diambil dari mana? Selain Islam, terutama Yahudi dan Nasrani.
Ini Ma'bad al-Juhani mengambil pemikiran Qadariyah, menolak adanya takdir dari orang Nasrani namanya Susan. Subhanallah, saudaraku seiman. Makanya tidak aneh, Pak. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan pernah diam, Pak. Mereka akan berusaha merusak Islam itu, Pak, dari dalam. Caranya gimana? Caranya mengambil anak orang Islam, dicuci pemikirannya, dimasukkan pemikiran-pemikiran yang menyesatkan. Setelah itu disuruh dia berdakwah, menyebarkan pemikirannya itu. Sebab kalau mereka yang langsung berdakwah, orang Islam tidak akan terima. Ya. Tapi caranya begitu. Mereka ambil dulu anak-anak orang Islam tuh, Pak, dicuci otaknya tuh, Pak. Pemikirannya dihancurkan. Kayak di zaman sekarang. Ada orang belajar Islam ke Amerika, pulang-pulang pemikirannya apa? Liberal. Di Indonesia mendakwahkan pemikiran liberal, merusak ya kaum muslimin. Subhanallah. Alhamdulillah umat Islam pun bangkit melawan pemikiran apa? Liberal. Tapi banyak yang kena, terutama di mana? Di universitas tinggi. Ya. Di universitas banyak yang kena pemikiran liberal itu, Pak. Karena memang ya pemikirannya sangat dianggap katanya masuk di akal, padahal mah enggak. Seorang liberal itu kan semuanya dengan akal. Menolak Islam dengan akal mereka. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, ini saudaraku seiman. Antum tahu Syiah, tahu kan Syiah? Pernah dengar Syiah? Syiah itu yang pertama kali menciptakan siapa? Orang Yahudi, Pak. Namanya siapa? Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba ini pura-pura masuk Islam, Pak. Lalu memperlihatkan ibadah. Setelah dia dipercaya oleh masyarakat, mulai dia bergerak menyebarkan pemikirannya dia yang rusak itu, Pak. Tujuannya apa? Merusak Islam dari dalam. Dan kita lihat rata-rata pemikiran-pemikiran yang menyimpang itu asalnya dari mereka, yang ditransfer ke umat Islam. Tujuannya untuk apa? Menghancurkan Islam. Maka dari itulah, Pak, kita sebagai umat Islam, Pak, ya, harus bersungguh-sungguh pertama mempelajari Islam dari sumbernya yang asli, dari Al-Quran dan hadis. Ya. Yang kedua, kita merujuk para ulama. Penting. Makanya Yahya bin Ya'mar ketika muncul pemikiran ini langsung datang kepada Abdullah bin Umar, seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya beliau seorang ulama. Penting sekali kita merujuk para ulama, terutama ulama para sahabat Rasulullah SAW itu, karena para sahabat kan sudah dijamin, Pak. Antum kalau pengen aman dalam beragama, ambil cara beragamanya dari para sahabat. Kenapa? Karena para sahabat itu sudah dapat jaminan langsung dari siapa? Dari Allah dan Rasulnya, Pak. Ya. Rasulullah SAW pernah suatu ketika dalam, sebagaimana diriwayatkan Muslim dalam sahihnya, ya, Rasulullah SAW ya melihat ke langit, kemudian beliau melihat ke bawah, lalu Rasulullah bersabda, "An-nujum amanatun lis-sama, fa idza dhahabatin nujum atatis sama ma tu'ad." Bintang itu keamanan untuk langit. Apabila bintang telah pergi, akan datang kepada langit yang dijanjikan, kiamat.
Wa ana amanatun li ashabi. Fa idza dhahabtu ana ata ashabi ma yu'adun. Aku, kata Rasulullah, keamanan untuk para sahabatku. Apabila aku telah pergi, sudah meninggal, akan datang kepada para sahabatku apa yang dijanjikan kepada mereka, yaitu perang saudara, ya, yang terjadi pada waktu itu. Wa ashabi amanatun li ummati. Dan para sahabatku itu keamanan untuk umatku. Tuh lihat. Apa maksudnya para sahabatku keamanan untuk umatku? Kata Imam Nawawi ketika mensyarah hadis ini dalam syarah Sahih Muslim, ai amanatun ya amanun minal ikhtilaf. Artinya keamanan untuk umat Islam dari perpecahan, ya, dan dari berbagai macam fitnah dan pemikiran-pemikiran yang menyesatkan. Lihat, Rasulullah mengatakan ashabi amanatun li ummati. Para sahabatku itu keamanan untuk umatku. Fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma tu'ad. Apabila para sahabatku telah pergi, maka akan datang kepada umatku yang telah dijanjikan kepada mereka. Kata Imam Nawawi, apa yang dijanjikan? Yaitu perpecahan. Demikian pula munculnya berbagai macam fitnah yang dahsyat dan menyesatkan. Lihat Bapak dan Ibu-ibu sekalian, Rasulullah SAW mengatakan bahwa para sahabat itu keamanan buat siapa? Buat umat Islam, buat kita. Jadi kalau kita pengen aman dalam beragama, rujuk para sahabat. Makanya di sini tabi'in Yahya bin Ya'mar ketika muncul pemikiran sesat ini datang kepada sahabat Rasulullah SAW untuk bertanya. Nah, saudaraku seiman, kita lanjutkan, ya. Lalu kemudian Ibnu Umar mengatakan, kalau kamu bertemu dengan mereka, siapa mereka di sini? Itu orang-orang yang menolak adanya apa? Takdir tadi, ya. Kabarkan kepada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Artinya kita wajib, Pak, berlepas diri dari semua pemikiran yang menyesatkan, Pak. Ya. Pemikiran-pemikiran yang merusak Islam, yang bertabrakan dengan keyakinan Rasulullah dan para sahabat. Itu wajib kita berlepas diri. Kata Ibnu Umar apa? Demi Allah, ya, Allah tidak akan menerima amal mereka walaupun mereka berinfak dengan emas sebesar gunung sampai mereka beriman kepada takdir. Artinya apa? Orang yang menolak takdir, amalnya nggak bakal diterima sama Allah. Kenapa? Karena beriman kepada takdir itu termasuk rukun iman. Rukun iman yang keberapa, Pak? Hah? Beriman kepada takdir, rukun iman yang ke-6, saudaraku. Di situ Ibnu Umar sampai bersumpah bahwa orang yang menolak takdir, walaupun berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Ibnu Umar pun membawakan dalilnya. Ini kebiasaan para sahabat begitu, Pak. Kalau para sahabat itu kalau berpendapat selalu bawa dalil. Nggak kayak kita. Pendapat doang. Pas tanya dalilnya mana? Ya ini kan menurut saya, menurut kamu. Kamu siapa? Ya. Nah, kita tuh harus terbiasa begitu, Pak. Setiap menyebutkan pendapat kita, bawa dalilnya. Kan enak kalau agama pakai dalil tuh. Ya. Kita terkadang di masyarakat itu kiainya yang gak mau bawa dalil, Pak.
Pernah ditanya dalil, Pak Kiai dalilnya mana? Malah ngambek Pak. Bilangnya apa? Kamu tahu apa dalil? Sebetulnya sih dia nggak tahu dalilnya Pak. Makanya dia ngambek supaya nggak kelihatan, nggak taunya gitu. Akan hak kita sebagai seorang murid untuk bertanya apa? Dalil. Ya, makanya antum nih ya dalam belajar agama itu jangan mau Pak hanya sebatas dicekokin, didoktrin tanpa disebut dalil. Jangan mau Pak. Iya. Karena ajaran yang seperti itu bisa saja mereka seenaknya ngomong agama. Tapi kalau kita ada dalilnya kan enak. Ya karena agama ini milik siapa? Agama ini milik Allah, bukan milik kiai. Kalau berfirman ala lillahi dinul khalis, ketahuilah agama ini milik Allah secara murni. Jadi karena agama ini milik Allah, siapapun yang berbicara tentang agama ini harus ada keterangannya dari Allah dan Rasulnya. Mana keterangannya? Nggak ada, maaf, kita nggak mau terima Mas. Agama ini bukan berdasarkan pendapat akal, bukan. Kata Ali bin Abi Thalib apa? Lau kana dinu birra'i. Kalaulah agama ini hanya berdasarkan akal, lakana asfal khuf aula bil masri min a'la. Pasti bagian bawah khuf lebih berhak untuk diusap daripada bagian atasnya. Tapi aku melihat Rasulullah SAW mengusap bagian apa? Atas, bukan bagian bawah. Maksudnya gimana? Maksudnya ini nggak masuk di akal. Karena kan yang nginjek kotoran bagian atas atau bagian bawah? Bawah. Tapi kok yang diusap? Atasnya. Kata Ali bin Abi Thalib, kalau agama ini pakai akal, ini nggak masuk di akal nih. Tapi kan agama kita bukan berdasarkan akal. Agama kita berdasarkan wahyu, ingat tuh. Berdasarkan dalil. Dalilnya juga harus sahih. Jangan sembarangan bawa dalil, Pak. Banyak orang bawa dalil, pas diperiksa hadisnya palsu, Pak. Ya. Banyak masyarakat kita itu, ya, bawa-bawa hadis palsu tuh, Pak. Contohnya hadis apa, Pak? Yang hadis palsu. Hadis tentang keutamaan nisfu Sya'ban. Hadis palsu kata Imam Nawawi loh. Imam Nawawi itu pentolannya mazhab Syafi'i, Pak. Beliau ditanya tentang hadis tentang sholat di malam nisfu Sya'ban. Kata beliau hadisnya palsu. Tapi diamalin nggak sama masyarakat, Pak? Diamalin. Ya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini penting saudaraku. Jadi Ibnu Umar di sini setelah menyebutkan perkataannya tadi langsung bawa dalil. Apa kata Ibnu Umar? Haddatsani abi, telah bercerita kepadaku ayahku yaitu Umar. Bahwa Umar berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulullah SAW. Ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah ya, Rasulullah SAW suka duduk-duduk dengan para sahabatnya, Pak. Ngapain? Kalau Rasulullah kalau duduk sama para sahabat pasti ngobrol tentang apa, Pak? Tentang ilmu dong, nggak kayak kita. Kalau kita duduk ngobrol apa? Ngobrol awewe lah, ngobrol macam-macam. Ya. Ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba kata Umar muncul seorang laki-laki yang rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih, tidak terlihat bekas-bekas perjalanan jauh. Dan tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalnya. Misterius ini orang. Karena para sahabat itu, Pak, saling mengenal satu sama lainnya, Pak. Iya. Masyarakat sahabat itu
mereka dianjurkan oleh Rasulullah untuk saling mengenal sesama mereka. Lah ini nggak dikenal. Disebut musafir, nggak juga, nggak ada karena kan kalau di zaman dulu kan kalau safar itu pasti kelihatan tuh rambutnya kucel, ya, kemudian pakaiannya pasti berdebu gitu kan. Ini enggak, ini rambutnya hitam bagus, bajunya putih bersih. Ini siapa ini? Lalu ia pun apa? Langsung duduk di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tempelkan tuh Pak lututnya dengan lutut Rasulullah. Dia letakkan tangannya di atas paha Rasulullah SAW. Lalu dia berkata, "Hai Muhammad, tolong kabarkan kepadaku apa itu Islam." Iya. Para sahabat bingung, nih siapa ini? Orang kagak kenal, dari mana kok tiba-tiba langsung duduk di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bertanya tentang Islam. Apa itu Islam? Maka Rasulullah menjelaskan, Islam adalah kamu mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa Ramadan, dan berhaji ke Baitullah. Ini menunjukkan Pak, kita ambil faidah ya, bahwa malaikat itu bisa mengubah dirinya jadi manusia Pak. Karena ternyata yang datang ini siapa Pak? Malaikat Jibril, ya. Jadi malaikat bisa merubah jadi manusia, bisa. Tapi ingat ya Pak ya, kalau di zaman sekarang kita nggak bisa memastikan. Karena kalau zaman sekarang tahu dari mana kita tahu malaikat? Terkadang kan jamaah haji itu ya suka ada rumor gini Pak, itu yang minta-minta di Masjidil Haram tuh malaikat tuh katanya. Dari mana tahu itu malaikat? Ya. Kalau di zaman Rasulullah ada yang ngabarin, siapa? Rasulullah yang ngabarin. Di zaman sekarang siapa yang tahu? Ya. Jin bisa membentuk diri jadi manusia nggak Pak? Jin bisa juga Pak. Makanya kalau misalnya ada yang membentuk jadi manusia, ada 2 kemungkinan, kalau nggak malaikat ya jin gitu loh. Kita nggak bisa pastikan. Ya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumul jami'an. Lalu orang ini bertanya tadi tentang rukun Islam. Setelah dijawab oleh Rasulullah SAW, orang ini berkata apa Pak? Kamu benar, hai Muhammad. Umar merasa bingung Pak. Ini orang kok bertanya, tapi setelah itu membenarkan. Aneh nih orang. Kan yang namanya bertanya kan pengen tahu kan jawabannya apa sih. Ini enggak. Setelah dijawab, kamu benar hai Muhammad. Jadi kan aneh sekali. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Setelah itu dia bertanya tentang apa Pak? Apa itu iman? Apa itu apa? Iman. Maka Rasulullah SAW menjawab dengan rukun iman. Apa rukun iman? Iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, iman kepada para nabi dan rasul, kitab-kitabnya, iman kepada para nabi dan rasul, iman kepada hari akhirat, dan iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Nah ini dia yang diinginkan oleh Ibnu Umar ini nih. Iya. Ini dalilnya nih, wajib beriman akan adanya apa? Takdir. Ya. Lalu orang ini berkata, kamu benar. Lalu ia bertanya lagi, apa itu ihsan? Kata Rasulullah, ihsan yaitu kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah yang melihat kamu. Pertanyaannya pertama tadi Islam, iman, ihsan. Ini pelajaran penting buat kita Pak. Apa pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini Pak? Bahwa Islam itu ada 3 tingkatan. Islam ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama
disebut Islam. Ini yang paling rendah nih, tingkatan Islam. Naik tingkatan iman. Naik yang paling tinggi tingkatan apa? Ihsan. Ini Pak Ihsan. Mudah-mudahan beliau sudah sampai derajat ihsan. Amin. Tapi untuk sampai derajat ihsan tuh berat, Pak. Gak mudah. Iya. Apa itu Islam? Islam itu ditafsirkan oleh Rasulullah dengan amalan-amalan yang bersifat lahiriah. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa Ramadan, berhaji ke Baitullah. Itu semua amalan yang bersifat apa? Lahiriah. Sehingga kata para ulama, orang yang memperlihatkan rukun yang 5 ini, kita katakan pelakunya muslim. Tapi apakah kita katakan dia mukmin? Belum tentu, Pak. Iya. Orang munafik mengucapkan 2 kalimat syahadat tidak? Di zaman Rasulullah. Ya, di zaman Rasulullah orang munafik itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Salat, bayar zakat, bayar zakat, puasa, haji, haji. Tapi mereka munafik, pura-pura memperlihatkan keislaman mereka, padahal hatinya benci kepada Islam. Ya. Tapi mereka, orang munafik ini tetap oleh Rasulullah dianggap sebagai Muslim, Pak. Dianggap sebagai apa? Muslim. Ya. Tapi apakah mereka disebut mukmin? Belum. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 14. Apa kata Allah? Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Berkata orang Arab Badui itu, kami beriman. Katakan hai Muhammad kepadanya, kamu belum beriman, kamu baru Islam. Tuh, lihat. Tapi katakan kami Islam. Di sini Allah membedakan antara Islam dan iman. Ya. Makanya para ulama memberikan kaidah kepada kita, Pak. Apa, Pak? Kaidahnya. Setiap mukmin pasti muslim. Tapi tidak setiap muslim mukmin. Setiap mukmin muslim. Tapi tidak setiap muslim mukmin. Jadi mukmin lebih tinggi derajatnya, lebih tinggi derajatnya. Nah, sekarang mungkin ada yang bertanya, Ustadz, apa bedanya? Apa yang membedakan ini masih muslim, ini sudah mukmin? Imam Ahmad pernah ditanya tentang hal ini. Kata Imam Ahmad, muslim itu orang yang masih suka berbuat dosa besar. Ya. Dia masih suka minum arak, masih suka berbuat dosa lah gitu. Ini orang muslim. Ya. Siapa mukmin? Yaitu yang meninggalkan semua maksiat dan melaksanakan semua perintah. Nah, kalau dia sudah meninggalkan maksiat semuanya, melaksanakan perintah-perintah Allah semuanya, maka dia naik kepada derajat apa? Mukmin. Ya. Jadi kalau masih suka berbuat dosa, muslim. Tapi kalau sudah dia tinggalkan dosa-dosa, dia jalankan perintah-perintah, dia mukmin. Kalau ternyata, Pak, ibadahnya luar biasa, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan hanya meninggalkan maksiat, bukan hanya menjalankan kewajiban, bahkan dia lakukan yang sunnah-sunnah juga dengan sungguh-sungguh, naik derajatnya kepada apa? Muhsin. Ya.
Derajat muhsin itu Pak, Masya Allah. Makanya kata para ulama Pak, Muslim beriman kepada Allah, beriman. Cinta sama Allah, cinta, tapi cintanya kurang. Takut kepada Allah, takut dia, tapi takutnya itu tidak membuat dia meninggalkan maksiat. Beda dengan mukmin. Mukmin tuh takutnya bagus kepada Allah, sehingga dia tinggalkan maksiat. Cintanya kuat di hatinya, sehingga ia semangat kepada ketaatan. Mukmin tuh Pak. Muhsin, derajat cintanya luar biasa Pak. Saking cintanya yang sangat kuat, sampai lisannya selalu zikir kepada Allah. Yang dia ingat banyak hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu muhsin gitu Pak. Ya, rasa takutnya kepada Allah kuat sekali. Sampai saking takutnya kepada Allah, ibadahnya pun khusyuk sekali. Dan dia merasakan kenikmatan dari ibadahnya itu. Nah, ini sudah sampai derajat apa? Muhsin. Kalau kita kira-kira yang mana ya Pak? Kalau kita kayaknya masih muslim Pak. Ya, masih banyak dosa kita ini Pak. Ya. Nah, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini Pak, jadi tingkatan dalam Islam itu hanya ada 3 nih. Islam, naik iman, naik ihsan. Ini keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah. Ada sebuah kelompok Pak, namanya Sufi. Pernah dengar gak kelompok Sufi? Tapi bukan singkatan sumpah pikiran Pak. Ya. Tasawuf. Nah orang-orang Sufi ini Pak, mereka punya tingkatan lagi beda. Menurut mereka, manusia itu tingkatannya syariat dan hakikat. Ya. Siapa yang tingkatan syariat, kata mereka, yaitu yang masih wajib melaksanakan syariat. Nah kita ini ya, yang masih sholat, zakat, puasa, haji, berbuat kebaikan, itu tingkatannya masih rendah itu tingkatan syariat katanya. Nah, kalau sudah sampai derajat hakikat Pak, ma'rifat, apa katanya? Nggak perlu lagi syariat. Nggak perlu lagi syariat. Kalau sudah sampai derajat hakikat, nggak perlu sholat lagi, nggak perlu puasa lagi, maksiat halal. Pernah dengar nggak Pak? Di sebuah pesantren ada kiai yang mensetubuhi santriwatinya. Banyak Pak. Ya kan? Banyak itu kiai-kiai yang katanya merasa dirinya sudah sampai derajat hakikat itu Pak, ma'rifat. Ya. Dan murid-muridnya anehnya percaya aja mah. Sampai saya pernah dengar itu, sampai ada orang berkata begini, Kiai Fulan itu kalau minum arak itu sampai kerongkongan jadi air. Ya. Oh, dia hebat Pak itu. Katanya derajatnya beda dengan kita. Kalau bagi kiai itu arak boleh-boleh aja. Kalau kita kan masih rendah derajatnya katanya. La ilaha illallah. Ini musibah nih Pak. Makanya nggak aneh kan. Muncul namanya film Walid. Pernah dengar nggak? Film Walid gitu. Iya. Sebetulnya memang film Walid ini benar Pak, sesuai dengan yang ada di masyarakat, seperti itu. Ya. Membangga-banggakan kalau mereka punya karomah. Ya. Katanya bisa bolak-balik ke surga setiap hari 70 kali. Waduh. Ya. Macam-macam ceritanya Pak. Cerita-cerita khurafat semuanya Pak.
Dan anehnya kita percaya aja. Subhanallah, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita subhanallah Pak, pengikut kita yang mengikuti Rasulullah SAW geleng-geleng kepala. Gimana gak geleng-geleng kepala? Rasulullah manusia terbaik. Rasulullah SAW manusia terbaik. Rasulullah manusia yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Tidak ada manusia yang lebih baik dari Rasulullah SAW. Siapa yang punya keyakinan ada manusia yang lebih baik dari Rasulullah, kafir dia Pak. Ya. Tapi Rasulullah lihat ibadahnya Pak. Kata Aisyah, Rasulullah SAW sholat malam, saking panjangnya berdiri beliau sampai kakinya bengkak Pak. Ibadahnya Rasulullah luar biasa Pak. Lah mereka ngaku derajatnya sudah tinggi, sholat kagak. Ya. Pas adzan orang-orang pergi ke masjid, dia malah pulang. Ditanya kok nggak sholat? Oh, beda makom. Kamu sholat, kamu masih syariat. Saya sholatnya di Mekah. Kapan berangkatnya tuh Pak? Jam berapa itu? Naik pesawat apaan? La haula wala quwata illa billah. Ada ini Pak masalahnya Pak. Saya ngomong ini bukan membual, bukan. Ada masalahnya Pak. Dan banyak itu di negeri kita keyakinan-keyakinan seperti ini, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan ini semua diada-adakan Pak. Tidak pernah itu diyakini oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Tidak pula para ulama setelahnya. Makanya kan kalau orang tasawuf itu Pak selalu menjago-jagokan wali Pak. Ya. Wali fulan punya karomah ini, wali. Ya kita sih meyakini wali Allah ada, benar ada wali Allah. Cuman kan beda antara kita dengan mereka dalam definisi wali. Kalau menurut mereka wali itu yang sudah sampai derajat ma'rifat, hakikat. Kalau kita Ahlussunnah punya keyakinan wali adalah setiap orang yang beriman dan bertakwa. Dari mana? Karena Allah yang mengatakan begitu dalam surat Yunus. Allah mengatakan ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ketahuilah wali-wali Allah tidak akan merasa takut dan tidak akan bersedih hati. Siapa wali Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Insyaallah yang ada di depan saya wali-wali Allah ini. Orang yang beriman dan bertakwa itu semua wali Allah Pak. Dan Ahlussunnah punya keyakinan wali Allah wajib ikut syariat Nabi. Wajib ikut siapa? Syariat Nabi. Sementara orang tasawuf mengatakan apa? Orang sufi, wali tidak perlu ikut syariat Nabi. Ya. Kita Ahlussunnah punya keyakinan, Pak, Nabi lebih tinggi derajatnya dari wali. Sementara orang sufi mengatakan wali lebih tinggi dari Nabi dan Rasul. Apa enggak ngaco, Pak, keyakinan seperti ini? Super ngaco ini, Pak. Makanya Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari ketika menyebutkan keyakinan tasawuf seperti ini, beliau mengatakan ini keyakinan zindik. Apa zindik itu? Zindik itu orang munafik yang ingin merusak Islam. Bahkan ini ya keyakinan kufur. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi Islam 3 tingkatan. Islam, kemudian naik apa? Iman, kemudian naik apa? Ihsan. Ya.
Adapun yang pertama tingkatan Islam, Rasulullah menyebutkan dengan rukun Islam. Insya Allah kita akan bahas tentang rukun Islam pada pertemuan yang akan datang biiznillah. Kita akan membahas tentang arkanul iman secara ringkas saja, rukun-rukun iman. Ya. Apa itu iman, Pak? Iman secara bahasa artinya at-tasdiq wal iqrar. Iman secara bahasa artinya membenarkan dan menetapkan. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah, iman itu adalah keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, amalan dengan anggota badan, bertambah dengan ketaatan, dan berkurang dengan kemaksiatan. 5N. Ya. Iman yang pertama apa tadi? Keyakinan dengan hati. Yang kedua apa? Ucapan dengan lisan. Yang ketiga apa? Amalan dengan perbuatan anggota badan. Yang keempat apa? Bertambah dengan ketaatan. Yang kelima apa? Berkurang dengan kemaksiatan. Ini dia, ya, definisi iman 5. Yang pertama, keyakinan dengan hati. Orang yang yakin dengan hati atau orang yang kehilangan keyakinan dan tidak yakin Islam itu benar, tidak yakin Rasul itu benar, bukan Muslim. Ya, walaupun dia mengucapkan 2 kalimat syahadat sekalipun, harus dia punya keyakinan. Setelah dia yakin bahwa Islam benar, baru dia wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, kalau dia kafir ingin masuk Islam. Nah, sekarang kalau kita Muslim, Pak, lahir dari Islam, orang tua kita Muslim, apakah setelah besar kita wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat? Tidak perlu lagi. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan di atas fitrah Islam. Tuh. Fa'abawahu yuhawidani au yumajjisani au yunasirani. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak itu statusnya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Maksudnya kata para ulama, kalau kedua orang tuanya Muslim, otomatis anaknya Muslim. Kalau kedua orang tuanya Yahudi, anaknya otomatis Yahudi. Kalau kedua orang tuanya Nasrani, anaknya pun otomatis apa? Nasrani. Jadi status anak mengikuti siapa? Kedua orang tuanya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, ini imam. Jadi iman yang pertama keyakinan dengan apa? Hati. Yang kedua mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Tapi ingat, Pak, bukan hanya sebatas mengucapkan, tapi harus disertai dengan keyakinan bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Iya. Yang ketiga tadi apa? Amal dengan anggota apa? Badan. Setelah dia masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia wajib sholat, dia wajib puasa, dia wajib haji bila mampu, dia wajib zakat bila punya harta. Tak ada, Pak, orang setelah Islam, masuk Islam, sholat enggak, puasa enggak, ada, Pak. Rupanya dia mau masuk Islam itu cuma buat kawin doang.
Banyak nggak Pak? Banyak itu Pak. Ya, karena dia pengen mengawini wanita muslimah, masuk Islam dia. Setelah masuk Islam, nggak sholat, nggak apa. Saya pernah tuh Pak, ya, ketemu ngobrol sama teman kita, seorang dokter yang tadinya dia tadinya Katolik. Setelah rupanya dia senang sama perempuan muslimah, akhirnya dia masuk Islam, kawinlah sama muslimah itu. Dia cerita ke saya, setelah saya masuk Islam, Ustadz, saya nggak sholat, nggak puasa, nggak apa. Terus saya tanya, dok, kok sekarang, masya Allah ya, sekarang udah sholat, wah masya Allah udah berjenggot gitu. Ceritanya gimana dok? Ceritanya saya ditegur sama anak saya, katanya. Pak, kok bapak nggak sholat sih? Saya bilang ke anak saya, nak, saya sholatnya di klinik, nak, katanya. Rupanya anaknya penasaran, datang ke klinik Pak, nanya ke perawat, ya, bapak saya sholat nggak? Enggak. Waduh, ngambek anak saya, Ustadz, kata, bapak ini bohong, nggak sholat. Gara-gara itu saya belajar sholat, Ustadz, katanya. Saya belajar sholat, akhirnya saya terpaksa sholat. Gara-gara ditegur sama siapa? Anaknya. Iya. Setelah dia sholat, alhamdulillah dia bertemu dengan orang yang paham agama, teman-temannya. Alhamdulillah lama-lama dia mempelajari Islam. Iya. Masya Allah Pak. Ternyata banyak yang kayak gini Pak. Setelah masuk Islam, sholat enggak, puasa enggak, haji enggak, pokoknya enggak mau lah. Yang penting saya masuk Islam doang cuma buat kawin. Kalau masuk Islam doang cuma buat kawin, tapi enggak mau sholat, enggak mau beramal, kata para ulama, percuma keislamannya, enggak ada manfaatnya Pak. Karena iman itu harus disertai dengan amalan anggota badan. Ya, harus disertai dengan amalan anggota badan. Walaupun tentunya Pak, amalan itu kata para ulama ada yang masuk dalam pokok keimanan, ada yang merupakan kewajiban, ada yang sifatnya sunnah. Bertingkat-tingkat memang. Ya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini, kemudian yang keempat. Iman itu apa? Yang keempat, bertambah dengan apa? Ketaatan. Iman bertambah dengan ketaatan, dengan zikir. Ketika zikir, iman kita bertambah. Allah berfirman, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah, hati itu akan tenang. Ketika kita sholat, iman kita bertambah. Ketika kita sedekah, iman kita bertambah. Ketika kita berbuat baik kepada tetangga, iman kita bertambah. Ketika kita menyambung silaturahim, iman kita apa? Bertambah. Nah, iman bertambah dengan ketaatan. Tapi yang kelima apa? Iman berkurang dengan apa? Kemaksiatan. Ya. Ketika bapak sendirian di kamar ngelihat video porno, wah, imannya turun tuh Pak. Ya. Ketika imam itu turun, jangan dibiarin turun, bahaya Pak. Gimana caranya supaya iman naik lagi? Kalau turun terus merosot, bisa habis tuh amin ya Pak. Iya, ya. Maka dari itulah hati-hati. Kewajiban kita itu menjaga keimanan kita. Jangan sampai iman kita itu turun terus. Gimana dong caranya? Jauhi maksiat. Kalau kita jatuh kepada maksiat, segera taubat. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Ya.
Sebab kalau iman berturun terus, bahaya Pak, bahaya. Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, thumma radadnahu asfala safilin. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling bagus. Kemudian kami kembalikan kepada tempat yang paling rendah, itu di neraka. Akibat apa? Maksiat-maksiatnya. Nah, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah. Ini dia rukun. Jadi ini imam. Iman itu 5. Saya ulangi lagi. Apa tadi? Iman adalah keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, amalan dengan anggota badan, terus bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ini iman. Sekarang kita masuk rukun iman yang pertama. Apa itu? Iman kepada Allah. Iman kepada Allah, Pak, mengharuskan kepada beberapa perkara. Pertama, wajib beriman adanya Allah. Antum yakin nggak Allah ada? Yakin? Siapa yang tidak yakin Allah ada? Kalau nggak yakin, bukan Muslim. Sekarang saya mau tanya, dari mana Bapak tahu Allah ada? Apa buktinya Allah ada? Siapa yang bisa jawab? Apa buktinya Allah ada? Hah? Siapa yang pernah melihat Allah? Nggak ada. Tapi kita yakin Allah ada. Yakin. Dari mana? Dari ciptaan-ciptaannya, Pak. Ya. Orang Arab Baduy pernah ditanya, kamu yakin Allah ada? Ada. Dari mana kamu tahu Allah itu ada? Kata orang Arab Baduy apa? Adanya tai unta menunjukkan adanya unta. Adanya jejak kaki menunjukkan adanya kaki. Adanya langit dan bumi menunjukkan adanya penciptanya. Ya. Gak mungkin bumi, langit jadi dengan sendirinya, gak mungkin, Mbak. Makanya Allah berfirman dalam surat apa? At-Tur. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Apakah mereka diciptakan dengan tanpa sesuatu, jadi dengan sendirinya? Gak mungkin. Atau mereka yang menciptakan dirinya sendiri? Gak mungkin juga. Antum menciptakan diri sendiri nggak? Nggak mungkin. Atau antum tiba-tiba jadi? Ya nggak juga. Kalau kita menciptakan diri sendiri, Pak, kita akan bikin lah yang ganteng, putih, mancung, ya bagus, rambutnya bagus. Ya ternyata kita orang Indonesia hidungnya pesek, ya, kemudian kulitnya sawo busuk. Kita ya tidak memiliki apa-apa. Berarti ada pencipta yang menciptakan kita. Ya, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini wajib beriman akan adanya Allah. Dan itu fitrah manusia, Pak. Semua manusia punya fitrah adanya pencipta. Ya. Karena itu hati-hati, Pak, dengan keyakinan Darwinisme, Pak. Keyakinan Darwin yang mengatakan bahwa alam ini ada dengan sendirinya. Ya. Dengan teori evolusi. Katanya berevolusi, katanya manusia itu berasal dari monyet. Kalau saya nggak bersedia, Pak, saya nggak mau tuh nenek moyang kita dari monyet. Kalau kita yakin nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalatu wassalam, kalau situ maunya monyet ya silakan, mungkin bapak lu monyet kali. Ya, kalau saya tidak mau. Kenapa? Ini keyakinan bertabrakan dengan Al-Quran.
Al-Quran tegas menyatakan bahwa manusia itu berasal dari Nabi Adam alaihissalam. Saudaraku seiman. Oh tapi kan ada temukan apa itu? Apa fosil-fosil? Katanya ini kerangka Homo saliensis apa itu? Pithecanthropus atau buah ya. Atau katanya manusia setengah monyet lah katanya. Wah, Pak. Kita orang Islam mengatakan apa? Itu kan bualan orang kafir, Pak. Yang namanya fosil itu bisa dibikin, Pak. Dibuat, Pak. Lalu diklaim ini fosil manusia setengah monyet. Kita mana percaya sama manusia kalau ternyata ucapannya bertabrakan dengan Al-Quran. Al-Quran itu wahyu dari pencipta alam, wahyu dari pencipta manusia. Ya, ucapan Allah lebih kita yakini dong daripada ucapan siapapun. Ya, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini Pak, Allah ya wajib kita yakini Allah itu ada. Yang kedua, wajib kita yakini Pak bahwa Allah itu punya nama dan punya sifat. Bahwa Allah punya nama dan punya apa? Sifat. Ya. Sebutkan dalam hadis inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man asaha dakhalal jannah. Allah memiliki 99 nama. Siapa yang menghitung nama-nama Allah itu, dia akan masuk surga. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan kalau kita melihat alam semesta, ya, ciptaan-ciptaan Allah itu menunjukkan kepada nama dan sifat Allah. Contoh, Bapak kalau hujan, coba kita berpikir baik-baik, Pak. Allah jadikan hujan itu setetes demi setetes. Allah tidak jadikan hujan itu seperti air yang kita tuangkan dari ember, gitu. Bayangkan kalau hujan kayak gitu ya, hancur kita semua Pak. Tapi Allah jadikan hujan setetes. Apa kata para ilmuwan? Kecepatan tetesan air hujan itu hanya 10 km per jam. 10 km per jam. Bayangkan kalau kecepatannya 100 km per jam. Bolong Pak, semua Pak. Rusak semua Pak. Hujan ini saja Pak menunjukkan bahwa penciptanya apa? Pertama, maha lembut, maha kasih sayang. Iya. Dari hujan saja kita tahu sifat dan nama penciptanya. Masya Allah. Belum lagi kita melihat binatang-binatang, tumbuhan dan yang lainnya. Menunjukkan akan bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini wajib kita yakini bahwa Allah punya nama, punya apa? Sifat. Dan wajib kita menetapkan semua nama Allah yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Dan semua sifat yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan hadis wajib kita tetapkan. Iya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini ya. Dan nanti insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang dua kalimat syahadat yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala ya dan hak-haknya biiznillah. Kemudian Bapak sekalian, rukun iman yang kedua apa? Beriman kepada malaikat. Siapa malaikat? Malaikat itu makhluk yang Allah ciptakan dari apa? Cahaya. Ya. Allah berfirman, Rasulullah sabda, "Khuliqatil malaikatu min nur." Malaikat tercipta dari cahaya. Malaikat ini Pak, jumlahnya sangat banyak Pak. Bahkan lebih banyak dari manusia dan jin. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW sabda, ya,
ketika menyebutkan tentang jumlah malaikat, kata Rasulullah, ma min maudhi'in fis sama, ma min shibrin, ya, tidak ada satupun satu jengkal di langit kecuali di situ ada malaikat yang sedang ruku dan sujud. Ya, demikian disebutkan dalam athar Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Sebutkan dalam hadis juga, Pak, bahwasanya Rasulullah ketika Isra Mi'raj, Rasulullah SAW melihat Baitul Ma'mur, Pak, di langit yang ketujuh. Kata Rasulullah, ternyata Baitul Ma'mur itu setiap harinya dimasuki oleh 70.000 malaikat. Kalau sudah masuk, lalu keluar, tidak akan masuk lagi. Bayangkan, setiap harinya Baitul Ma'mur dimasuki 70.000 malaikat yang berbeda. Dari semenjak Allah menciptakan sampai hari ini sudah berapa hari? Ya, jutaan hari. Bahkan miliaran hari. Kalikan aja dengan 70.000. Berapa banyaknya malaikat, saudaraku seiman. Ya. Dan malaikat itu ternyata, Pak, bentuknya beda-beda, Pak. Ada malaikat yang berbentuk singa, kata Rasulullah, asad. Ada malaikat yang berbentuk elang. Ada malaikat yang berbentuk manusia. Ada malaikat yang berbentuk banteng. Sebagaimana dalam hadis yang hasan, bahwa Rasulullah SAW sabda, kursi Allah dipikul oleh 4 malaikat. Kursi Allah dipikul oleh 4 malaikat. Satu berbentuk manusia, satu berbentuk elang, satu berbentuk banteng, dan yang satu lagi berbentuk singa. Ternyata malaikat beda-beda bentuknya, Pak. Ada lagi malaikat yang bentuknya ayam jago, Pak. Sebagaimana dalam hadis Imam Ahmad dalam musnadnya, bahwa Rasulullah SAW sabda, Pak, kata Rasulullah SAW, "Udzina li an uhaditsakum an dikin qad maraqat rijlahul ard wa ra'suhu munsanin tahta al-'arsy wa huwa yaqul subhanaka ma a'dhamaka ya Rabb." Aku diizinkan oleh Allah untuk menceritakan tentang bagaimana besarnya malaikat pemikul arsy. Aku diizinkan oleh Allah tentang seekor ayam jago yang kakinya telah menembus bumi dan kepalanya merunduk di bawah arsy. Lalu malaikat itu berkata, "Maha suci Engkau ya Allah, betapa besarnya dirimu." Ada malaikat berbentuk ayam jago, Pak, Masya Allah. Malaikat itu, ya Masya Allah, bentuknya beda-beda. Dan malaikat juga tugasnya juga beda-beda, Pak. Ada malaikat yang ditugaskan untuk menyampaikan wahyu. Siapa itu? Jibril. Ada malaikat yang disuruh mengurus rezeki manusia, mengurus hujan, tanaman-tanaman, Mikail. Ada malaikat yang ditugaskan meniup sangkakala. Siapa itu, Pak? Israfil. Ya. Ada malaikat yang ditugaskan untuk menanya mayat di kuburan. Ada 2. Namanya siapa? Malaikat Mungkar dan Nakir. Ada malaikat yang disuruh untuk menjaga tubuh manusia di depan dan di belakang. Allah berfirman, lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Allah memiliki malaikat-malaikat mu'aqibat yang menjaga manusia di depan dan di belakangnya. Ya. Ada malaikat yang mencatat amalan manusia di kanan dan di kiri. Di kanan mencatat kebaikan, di kiri mencatat apa? Keburukan. Sehingga kata Ibnu Hajar, setiap manusia ada 4 malaikat. Di kanan dan di kiri, ini yang mencatat amal. Di depan dan di belakang, ini yang menjaga manusia dari mara bahaya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumul jami'an.
Ya. Ada malaikat yang tugasnya apa, Pak? Yang tugasnya membawa rahmat ke rumah-rumah kaum muslimin. Dan malaikat ini disebut malaikat rahmat. Dan dia nggak mau masuk ke rumah yang ada padanya apa? Anjing sama gambar-gambar bernyawa, nggak mau masuk dia. Makanya antum yang di rumahnya masih melihara anjing, ya, itu malaikat rahmat nggak masuk tuh, Pak. Yang di rumahnya masih gantungin foto keluarga, ya foto antum lagi nikah dulu, ataupun keluarga, itu malaikat rahmat nggak masuk, Pak. Ya, kalau malaikat rahmat nggak masuk, yang masuk siapa? Setan. Ya. Ada lagi malaikat, Pak, yang tugasnya apa? Ada malaikat yang tugasnya mencari majelis zikr, majelis ilmu. Sebutkan dalam hadis innalillahi malaikatan sayyahin yaltamisuna majalisa dzikr. Allah memiliki malaikat-malaikat yang bertebaran di muka bumi untuk mencari majelis-majelis ilmu. Apabila mereka menemukan sebuah majelis ilmu, maka mereka memanggil yang lainnya. Halummu ila hajatikum. Kemari, kemari. Ini hajat kalian ada di sini. Maka mereka pun mengerubunginya sampai ke langit dunia. Masya Allah, ya. Ada lagi malaikat, Pak, saudaraku seiman, ya, yang tugasnya apa? Mengadab. Ini disebut dengan malaikat Zabaniyah. Dalam surat apa itu? Al-Alaq. Sanad'uz Zabaniyah. Kami akan panggil malaikat Zabaniyah. Itu zama malaikat yang akan mengadab manusia. Ya. Ada lagi malaikat, Bapak sekalian, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, yang tugasnya memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Malaikat-malaikat pemikul arash. Allah berfirman dalam surat Ghafir, alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawla yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Malaikat-malaikat pemikul arash dan malaikat-malaikat yang ada di sekitar arash, mereka bertasbih memuji Rabb mereka dan beriman kepadanya seraya berkata, wahai Rabb kami, ilmu dan kasih sayangmu meluasi segala sesuatu, maka ampunilah orang-orang yang beriman dan bertaubat di antara mereka dan peliharalah mereka dari adab api neraka. Lihat saudaraku seiman, ya, jadi malaikat itu banyak, Pak. Dan malaikat itu, Pak, makanannya apa, Pak? Tasbih. Jadi malaikat itu makanannya bukan kayak kita. Kalau kita kan makannya nasi, lontong, ya, cilok. Kalau malaikat makanannya apa? Zikir. Makanya Allah mengatakan yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Mereka terus bertasbih sepanjang siang, sepanjang malam. Tak pernah lelah-lelahnya. Itu malaikat, saudaraku seiman. Dan malaikat itu, Pak, diberikan oleh Allah kekuatan yang dahsyat, Pak. Kekuatan yang luar biasa. Ya. Ada malaikat yang menjaga gunung. Jadi gunung itu ada penjaganya. Siapa? Malaikat. Rasulullah pernah didatangi malaikat penjaga gunung, Pak. Waktu itu Rasulullah diusir dari Taif sampai dilempari pakai apa? Batu itu. Makanya malaikat gunung datang ke Rasulullah dan berkata, "Hai Muhammad, aku malakul jibal, aku malaikat gunung. Allah menyuruhku untuk mendatangimu. In syi'ta atbaqtu alaihim al-akhsyabain." Kalau kamu mau, hai Muhammad, aku akan angkat dua gunung akhsyab ini, aku akan timpakan kepada penduduk Taif itu. Ya. Kata Rasulullah apa? Jangan. Aku berharap mudah-mudahan keturunan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bayangkan Pak, malaikat mengangkat gunung Pak, luar biasa. Kekuatan malaikat luar biasa Pak. Makanya makhluk-makhluk yang luar biasa kuat itu tidak Allah berikan kepada mereka hawa nafsu Pak. Ya. Bayangkan kalau manusia kekuatannya kayak malaikat. Habis dunia Pak. Ya. Manusia kan cuma bisa berhayal doang. Ada Hulk, ada Superman, ada Batman, ada Gatot Kaca. Katanya itu manusia super semua. Tapi cuma hayalan. Ya. Ternyata manusia itu Allah ciptakan dalam keadaan lemah. Bayangkan kalau manusia itu kekuatannya seperti malaikat penjaga gunung. Aduh, hancur Pak. Gunung diambil, lemparin. Hancur semua. Manusia kan tukang tawuran. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimakumullah jami'an. Nah ini saudaraku, ini malaikat, ini beriman kepada malaikat. Kemudian setelahnya beriman kepada kitab-kitab. Setiap nabi dan rasul diberikan oleh Allah kitab suci. Tapi kitab suci yang yang dikasih tahu sama Allah ada 4. Taurat, Injil, Zabur, terakhir apa? Al-Quranul Karim. Yang wajib kita imani yang mana? Yang terakhir, Al-Quran. Taurat, Injil, Zabur, Allah mengabarkan sudah diubah-ubah oleh tangan manusia. Yang dipelihara oleh Allah, dijaga hanya Al-Quran. Dan Al-Quran itu mukjizat Rasulullah sepanjang masa abadi. Sampai detik ini Al-Quran terus dibaca. Alhamdulillah. Tidak ada satupun ayat atau surat atau huruf yang berubah sampai hari ini. Tidak ada. Ya. Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafirun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan az-zikr dan kami pula yang akan menjaganya. Dan Allah benar-benar akan menjaga Pak. Masya Allah Pak. Lihat Pak. Allah jadikan banyak anak-anak kaum muslimin hafal Quran Pak. Di dunia ini yang hafal Quran jutaan Pak. Di Indonesia subur Pak. Pesantren-pesantren tahfidz Al-Quran. Tahfidz Quran. Sebagai bentuk penjagaan Allah kepada Al-Quran. Anak-anak kecil udah pada hafal Quran. Tapi lihat di agama Nasrani, mana ada mereka hafal Injil. Yahudi mana ada mereka hafal Taurat. Tidak ada. Yang menghafalkan Quran hanya umat Islam. Berlomba-lomba, bahkan diadakan perlombaan hafal Quran. Ya. Di seluruh dunia itu, Masya Allah, Alhamdulillah. Ini bukti bahwa Allah pasti menjaga apa? Al-Quranul Karim, saudaraku seiman. Maka kewajiban kita apa? Pelajari Al-Quran, baca Al-Quran. Kemudian yang keempat, beriman kepada para nabi dan rasul. Ya. Apa bedanya nabi dan rasul? Kalau jumhur ulama mengatakan nabi adalah orang yang diutus, seorang laki-laki yang diberikan padanya wahyu, namun tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Sedangkan Rasul adalah seorang laki-laki yang diberikan padanya wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Ini definisi jumhur ulama. Dalilnya Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi dengan surat Iqra. Ya. Setelah diangkat menjadi nabi, Rasulullah tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Dan diangkat menjadi Rasul dengan surat Al-Muddathir. Setelah menjadi Rasul, baru Rasulullah SAW diperintahkan untuk apa? Menyampaikan. Saudara Kusaiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mana yang lebih tinggi? Rasul atau Nabi?
Hah? Rasul loh. Setiap rasul pasti nabi, tapi tidak setiap nabi rasul. Makanya jumlah rasul lebih sedikit dibandingkan jumlah nabi. Ada dalam sebuah riwayat yang dihasankan oleh Syekh Albani bahwa jumlah rasul itu ada 315. Sedangkan jumlah nabi itu ada 124.000. Ya. Yang terakhir siapa? Penutup para nabi dan rasul siapa, Pak? Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Setelah Rasulullah wafat, tidak akan ada lagi nabi. Kata Rasulullah, la nabiyya ba'di, tidak akan ada lagi nabi setelahku. Ya. Tidak akan ada lagi nabi setelahku, kata Rasulullah SAW. Siapa yang punya keyakinan, Pak, masih ada nabi setelah Rasulullah SAW, kata para ulama, dia murtad dari agama Islam. Orang yang punya keyakinan bahwa masih ada nabi setelah Rasulullah SAW, maka statusnya bukan muslim, alias kafir. Orang yang mengaku-ngaku bahwa dirinya nabi, dia sudah statusnya bukan muslim, murtad dari agama Islam. Dan Rasul sudah mengabarkan, Pak, ya, saya kunu ba'di thalathuna kadzabun. Kelak nanti setelahku akan ada 30 orang, semuanya mengaku dirinya nabi. Dan ternyata benar, di Indonesia ada nggak yang ngaku nabi ya? Banyak, ada, Pak. Ya, benar kata Rasulullah SAW. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik, saya kira cukup dulu sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang masih membahas hadis yang kedua ini ya. Kami yang sudah memahami sunnah dan alhamdulillah diberikan kemudahan untuk mengamalkannya. Tapi di lingkungan kami dianggap pemecah belah. Bagaimana Ustadz cara menyampaikan kepada orang awam? Pak, dulu Rasulullah SAW dituduh pemecah belah nggak? Rasulullah dulu itu dituduh dukun. Kenapa? Karena memecah belah antara anak dan orang tua, suami dengan istri. Jadi itu lagu lama, Pak. Tuduhan dari dulu udah begitu. Makanya benar kata siapa? Waraqah bin Naufal. Ketika Rasulullah SAW baru pertama kali diberikan wahyu, Khadijah membawa Rasulullah kepada Waraqah bin Naufal. Kata Waraqah apa? Lam ya'ti rajul qat bima ji'ta bi illa udi. Tidak ada seorang pun yang membawa ajaranmu kecuali pasti dimusuhi. Jadi kalau orang yang berpegang kepada sunnah, siap-siap dijauhi orang, dimusuhi orang. Ya. Makanya berpegang kepada sunnah itu tidak mudah, berat, Pak. Berat. Ketika kita berbicara tentang tauhid dan bahaya syirik, orang yang suka berbuat syirik marah. Kenapa? Karena sesembahannya tidak diakui. Marah yang berbuat syirik. Ketika kita berbicara tentang bid'ah, sunnah, orang yang suka berbuat bid'ah marah, kurang ajar. Ketika kita berbicara tentang maksiat, taat, orang yang suka berbuat maksiat marah. Ketika kita berbicara bahaya LGBT, orang LGBT gak terima, Pak. Ya, pasti, Pak. Jangankan masalah kita bicara tentang masalah agama, kita bicara tentang dunia saja, banyak orang yang tidak suka sama kita.
Apalagi kita ngomong masalah agama, apalagi kalau itu sesuai dengan sunnah. Jadi Pak, ya, jangan kita berharap pengen dapat keriduan manusia. Kalau kita ngikutin agama yang benar, cukup saja kita mengharapkan ridho Allah saja. Jangan mengharapkan ridho apa? Manusia. Manusia mau ridho, mau kagak, bodo amat. Ya. Manusia tidak bisa memasukkan kita ke surga. Manusia pun juga tidak bisa menghalangi kita dari api neraka. Udahlah. Kalau kita beragama masih ngedengerin apa kata orang, nggak bakalan beres Pak kita beragama Pak. Serba salah. Makanya Pak, sekali lagi ya, ketika kita berpegang kepada agama yang hak, berpegang kepada sunnah, ingat yang kita pikirkan adalah yang penting Allah ridho pada kita. Iya. Nah ini. Terus bagaimana dong cara menyampaikan kepada orang awam? Ya cara menyampaikan kepada orang awam tuh harus kita mulai dari tauhid dulu Pak. Kenalkan mereka kepada Allah, hak-haknya, ya tauhid, pahamkan kepada mereka bahaya syirik. Itu dulu, karena itu apa? Pondasi. Ya, para nabi dan rasul yang pertama kali mereka dakwahkan apa? La ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Para nabi dan rasul yang pertama kali mereka larang apa? Syirik, Pak. Itu dulu. Para nabi dan rasul gara-gara berdakwah kepada tauhid dan melarang dari syirik dimusuhi oleh kaumnya, Pak. Sampai Nabi Ibrahim dilempar ke api. Sampai Nabi Musa diancam dibunuh. Sampai Rasulullah SAW pun mau dibunuh. Hanya karena berdakwah kepada apa? La ilaha illallah. Ya. Jika orang tua kita ada salah satu dari mereka, misalnya bapak Islam, ibu Kristen, status anaknya apa? Ngikutin bapak. Status anak itu ngikutin bapak. Kalau bapaknya Muslim, anaknya apa? Muslim. Ya. Apa betul jika ayam berkokok pada pagi hari menandakan adanya malaikat? Kalau keledai bersuara adanya setan? Betul, hadisnya sahih riwayat Abu Daud, riwayat Tirmizi. Itu di malam hari, Pak. Kata Rasulullah, idza sami'tum muddik, kalau kamu mendengar siahadik, suara ayam di malam hari, mintalah kepada Allah rahmatnya karena dia melihat malaikat. Dan kalau kalian mendengar suara keledai dan seperti yang lain, suara anjing di malam hari, mintalah, berlindunglah dari setan karena dia melihat setan. Iya. Bagaimana hukumnya orang yang dianggap ustadz tapi jarang sholat berjamaah di masjid? Nah, ini biasanya ustadznya punya keyakinan sufi nih Pak nih. Orang sufi itu ya kayak gitu, nggak mau sholat berjamaah sama kaum muslimin. Alasannya apa? Beda makom. Sholatnya di Mekah, saya mah katanya. Ya. Oh bukan ustadz, dia bukan orang sufi, tapi dia nggak mau sholat jarang sholat berjamaah. Nah ini aneh, keustadannya diragukan ini Pak. Karena ustadz itu harusnya yang pertama kali mengamalkan sunnah. Rasulullah SAW menyuruh umatnya, terutama laki-laki, sholat berjamaah di mana? Di masjid. Maka seharusnya ustadz inilah yang pertama kali meramaikan masjid. Kalau ustadznya sholatnya di rumah, umatnya gimana? Masjid kosong melompong ini. Gara-gara ustadznya sholatnya di mana? Di rumah, memberikan contoh yang tidak baik. Iya.
bagaimana hukum menjadi pegawai briling? Apa yang briling? Saya nggak tahu briling. Hah? Oh, bank ribawi itu Pak. Kalau memang itu bank-bank yang ternyata konvensional, ya, dan itu jelas akadnya, ya, semuanya ternyata riba, kita tidak boleh sama sekali kerja sama mereka, Pak. Dilarang. Karena Rasulullah SAW melaknat siapa? Semoga Allah melaknat pemakan riba dan yang bertransaksi dengan riba dan yang menjadi saksi riba dan yang menulis riba. Kata Rasulullah semua sama terkena laknat. Hati-hati. 1 dirham riba sama dengan 36 kali berzina, kata Rasulullah SAW. Hati-hati. Ustaz, apa yang dimaksud dengan janganlah kamu mati kecuali di dalam Islam? Islam yang bagaimana? Islam yang dibawa sama Rasulullah ketika ayat itu turun. Ayat itu turun kapan? Di zaman Rasulullah SAW. Islam yang diturunkan kepada Rasulullah, yang diamalkan oleh Rasulullah dan diamalkan para sahabat, itulah Islam yang benar. Ya. Maka ketika Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, artinya Islam yang dibawa oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Karena itulah Islam yang masih murni, Pak, masih bersih. Maka kita wajib pelajari seperti apa Islamnya Rasulullah dan para sahabatnya. Kita akan selamat biiznillah. Ya. Jika panitia kurban punya niat majlis zikir, apakah sama dengan berzikir secara berjamaah di majlis, Ustaz? Bukan, Pak. Pak, ingat Pak, zikir itu ya tidak disyariatkan berjamaah bareng-bareng dengan suara satu suara, enggak. Zikir itu Pak, syariatnya sendiri-sendiri masing-masing. Dalilnya mana? Surat Al-A'raf ayat 205. Allah berfirman, "Wadhkur rabbaka fi nafsika." Tuh lihat, fi nafsika tadarru'a wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Dan berzikirlah kepada Rabbmu pada dirimu. Tuh lihat, pada dirimu. Ya. Dengan penuh tadarru dan rasa takut dan suara yang tidak dikeraskan. Zikir yang berjamaah bareng-bareng dengan satu suara diingkari oleh para sahabat. Siapa yang mengingkari? Abdullah bin Mas'ud, Umar bin Khattab, Khabbab bin Al-Arad. Ini 3 sahabat mengingkari zikir model kayak ginian nih, Pak. Ya. Jadi zikir itu masing-masing. Bukan berjamaah dengan satu suara, apalagi ada suara 1, suara 2, kayak di gereja. Itu tidak disyariatkan sama sekali. Ya. Bagaimana cara agar kita bisa menjadi manusia yang berihsan? Dan amalan apa yang kita lakukan untuk sampai derajat ihsan? Insya Allah bulan depan ya. Karena hadisnya belum nyampe tuh syarahnya. Kita baru mensyarah rukun iman. Insya Allah nanti kita akan membahas tentang rukun ihsan. Bagaimana menjadi supaya sampai derajat ihsan. Tetangga saya nyetel radio dangdutan terus. Karena seringnya mendengar dangdut, ibu-ibu hafal lagu dangdut. Gimana tuh Ustadz? Dosa enggak ya Ustadz? Bu, Pak, nyanyian-nyanyian itu dicela oleh para ulama. Bahkan Al-Quran pun mencela nyanyian.
Ya. Allah berfirman dalam surat Luqman. Allah mengatakan dalam surat Luqman, sebentar, saya lihat dulu. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah. Di antara manusia ada yang membeli ucapan-ucapan lahu. Kata Ibnu Mas'ud menafsirkan yang dimaksud dengan lahu yaitu lagu. Makanya lahu bahasa Indonesia lagu dari lahu itu, Pak. Sampai Mas'ud bersumpah, demi Allah yang dimaksud ayat ini adalah lagu, yaitu nyanyian. Sampai 3 kali beliau bersumpah. Ibnu Mas'ud seorang sahabat Nabi loh, Pak. Ya. Allah juga berfirman, Allah mengatakan di antara manusia ada yang membeli lahwal hadis untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah dengan tanpa ilmu. Karena memang lagu itu membuat manusia apa, Pak? Lalai dari berzikir. Dangdutan hafal, Quran boro-boro. Ya. Kalau dengar lagu nangis, dengar Al-Quran boro-boro. Subhanallah. Ya. Allah juga berfirman, wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Para penyair itu diikuti oleh orang-orang yang gawun. Gawun itu apa? Hah? Yang sesat. Ya. Makanya imam yang 4, Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad sepakat mencela nyanyian. Bahkan Imam Malik mengatakan bahwa orang yang suka bernyanyi itu fasik. Imam Abu Hanifah. Ya. Jadi nggak bagus, Bu. Jadi gimana dong? Kita orang Islam, ya, lebih baik kita sibukkan dan hafalkan Al-Quran. Udah pahala, hidayah, cahaya, bimbingan, ya. Apakah ada dalilnya seorang duda harus menikah lagi, Ustadz? Kata Imam Malik, hukum menikah itu ada 5. Hukum menikah ada 5. Bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bisa makruh, bisa haram. Wajib kapan? Kalau dia khawatir jatuh kepada zina, wajib dia menikah. Sunnah kapan? Kalau dia ada keinginan tapi tidak takut untuk jatuh kepada zina. Ya. Nah, sekarang saya mau tanya. Nah, kamu sebagai duda gimana ini? Di zaman sekarang fitnahnya dahsyat, Mas. Ustadz, saya duda tapi saya nggak ada syahwat kepada wanita, Ustadz. Ya. Jadi syahwatnya ke laki-laki. Waduh, musibah dong. Hati-hati ini. Ya. Jadi gimana? Kita katakan, Pak, menikah itu sunnahnya para nabi dan rasul. Menikah itu sunanul mursalin. Apa kamu tidak ingin mengikuti sunnah Rasulullah SAW? Ya, ngapain antum kok betah banget ngejomblo? Ya. Jadi gimana? Jadi itu. Ya, jadi duda hendaknya berusaha untuk mengikuti Rasulullah SAW, menikahlah. Ini banyak masalahnya, ya banyak akhwat, ikhwannya dikit, Pak. Udah dikit, ya laki-lakinya sebagiannya lagi LGBT lagi, aduh. Ya. Ada yang bukan LGBT, nikahnya nggak mau, nanti kalau udah sukses, ya nggak mau nikah.
Gimana? Kasihan akhwat-akhwat sekarang nih. Ya, akhwatnya banyak, ikhwannya dikit. Makanya Pak Isad kawin mulu tuh sampai 4. Kita belum sampai derajatnya beliau ini. Belum berani. Apakah semua ajaran tasawuf termasuk yang berkembang sebagai tarekat, baik Naqsyabandiyah, Tijaniyah dan lainnya dapat dikatakan sesat? Ustaz mengingat ada pula ulama besar seperti Profesor Dr. Hamka yang menulis tasawuf modern. Profesor Hamka itu bukan tasawuf, Pak, bukan sufi. Tulisan beliau tasawuf modern itu tidak sama dengan tasawuf yang ada di torikot, tidak. Itu hanya sebatas penamaan doang, tasawuf modern. Kalau Bapak membaca kitab-kitab Profesor Hamka, itu akidahnya bagus, Pak. Beliau mengikuti akidah salaf. Ya. Siapapun. Bahkan Profesor Hamka memuji-muji dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang ada di Saudi, yang disebut orang katanya Wahabi. Ya. Bagaimana menasihati orang tua yang membiarkan anaknya main di masjid? Dia beralasan kalau dilarang khawatir anak-anak malas ke masjid. Orang tua wajib ngajarin anak. Orang tua wajib mendidik anak. Beritahu, nak, masjid bukan tempat bermain. Masjid itu tempatnya ibadah, tempatnya sholat, tempatnya zikir. Begitu, Pak, ajarkan anak itu. Ya. Makanya Rasulullah bersabda kepada seorang Arab Badui. Apa kata Rasulullah? Inna hadhil masajid lam tubna limithli hadha wa innama tubna lis-shalah wa qiraatil Qur'an wa dzikrillah kama qala. Masjid itu kata Rasulullah hanyalah dibangun untuk sholat, baca Quran, berzikir. Tuh lihat. Jadi orang tua wajib mendidik anak, wajib kasih tahu, nak, kalau kamu pergi ke masjid, jangan main di masjid. Masjid itu rumah Allah, nak. Rumah tempat orang sholat. Hormati orang yang sholat. Hormati orang-orang yang sedang beribadah kepada Allah di sana. Jangan main di dalam masjid. Jadi orang tua jangan diam. Jangan, Pak. Kewajiban orang tua itu mendidik. Ya. Bagaimana hukum kredit kendaraan atau alat elektronik? Kita lihat sistemnya gimana. Kredit itu pada asalnya boleh. Kecuali kalau ada akad ribawi. Misal, kalau ada keterlambatan, kena denda. Nah, denda keterlambatan ini riba. Haram. Adapun kalau tidak ada denda keterlambatan, nggak masalah, silakan aja. Yang bikin riba itu dendanya tuh, Pak. Iya. Andaikan denda itu diganti dengan apa? Agunan, dengan apa namanya itu? Misalnya kamu mau beli ini, ya udah, jaminan kamu apa? Pakai jaminan, entah itu sertifikat rumah ataupun BPKB, ya. Tapi kalau terlambat nggak ada apa? Nggak ada denda. Seperti ini boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Jumhur ulama mengatakan boleh, tidak apa-apa. Bolehkah mengganti nama Allah menjadi Gusti? Jangan, Pak. Ya, Allah itu nama yang paling agung. Makanya ayat yang paling agung dalam Al-Quran dimulai dengan Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Surat yang agung dalam Al-Quran, surat Al-Fatihah. Isinya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Surat
yang sama dengan sepertiga Al-Quran surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Namanya Allah semua di situ. Ya. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah. Jadi yang berpahala itu mengingat Allah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilallah, Allahu akbar. Kalau menyebut Gusti, ya bukan zikir namanya, Pak. Ya. Apalagi di Bali kan ada I Gusti Ngurah Rai. Itu gimana? Iya. Pangeran sama juga. Jadi Allah gak usah diganti sama Gusti, sama Pangeran, gak usah, Pak. Apalagi Pangeran itu secara bahasa Indonesia aja anak raja. Ya, Pangeran itu biasanya anak raja. Nah, Allah punya bapak? Enggak. Lam yalid walam yulad. Allah tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan. Ya, jadi tidak boleh diganti, Pak. Jangan. Hukumnya transfer uang ke bank. Terus ada ongkosnya gimana, Ustadz? Yang ongkos jasa biasanya, Pak. Jadi bank itu penjual jasa. Dan jual beli jasa dalam Islam boleh-boleh saja. Ya. Alhamdulillah sudah selesai pertanyaannya, kita tutup. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.